Baik, murid-murid, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana nih kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ah, Baik, ya, Bapak. semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan Bapak ingatkan untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak kita untuk pergi keluar rumah. Karena mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir. Nah, pada siang hari ini, kita akan melanjutkan materi pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, sebagai umat yang beragama, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya, Denny Malik, untuk mempersiapkan teman-temannya. Silakan Denny. Baik, terima kasih Pak Guru. Oke, kepada teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak. Sebelum kita nanti melanjutkan materi, Bapak mau merefleksikan diri kalian dulu nih. Bapak punya tips biar kalian lebih fokus dalam belajar. Ikutin instruksi Bapak ya, anak-anak. Kita pertama pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu hirup udara sedalam-dalamnya, lalu hembuskan. Ulang lagi ya, sekali lagi. Tutup matanya, hirup udara sedalam-dalamnya, lalu hembuskan. Gimana? Semoga kalian lebih fokus ya, anak-anak, dalam belajar pada siang hari ini. Walaupun di kondisi yang siang ini, kalian mungkin mengantuk atau lapar, tapi kalian tidak boleh patah semangat dalam pembelajaran hari ini. Oke. Ini sebelumnya Bapak mau ini dulu nih, tes kalian dulu nih. Kira-kira kemarin itu kita belajar apa aja sih anak-anak? Coba Dea, coba silahkan. Kemarin kita belajar apa sih Dea? Halo Dea. Ya, nampaknya Iya, Pak. Dea. Ya, Ada, Pak. kemarin kita belajar apa Dea? Bapak mau tahu nih dari Dea. Kemarin kita tuh belajar karakteristik tempat tinggal daerah dalam wilayah NKRI, Pak. Bagus Dea. Artinya kamu masih ingat ya materinya ya. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materinya yaitu berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun nanti tujuan diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat bersikap berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan menerapkannya dalam kehidupan. Sebelum itu, Bapak mau tanya dulu nih, kan di situ ada kata komitmen. Kira-kira anak-anak di kelas ini ada yang tahu nggak sih makna komitmen itu apa? Coba nih, Bapak mau tunjuk nih satu-satu biar pembelajarannya lebih interaktif. Coba Riri, silakan. Apa sih Riri yang dimaksud dengan komitmen? Iya, Pak. Kedengaran Pak suaranya? Iya, kedengaran Kori. Izin jawab ya, Pak.
Menurut Ya, saya komitmen siap. itu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, Pak. Hampir sama seperti dengan halnya kontrak. Oke, Riri, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bapak juga mau tanya lagi nih, satu lagi nih. Coba Fikri Berlian, ada nggak orangnya di sini? Fik? Hadir Pak, hadir. Ya, coba. Nah, Fikri, coba apa sih yang dimaksud dengan komitmen? Komitmen itu menurut saya itu sebagai bentuk dari tanggung jawab yang berkaitan tadi dengan perjanjian atau untuk melakukan kontrak atau sesuatu gitu Pak. Intinya bertumpu pada tanggung jawab sih Pak. Oke, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman kalian ini, dari Fikri dan juga Riri. Nah, jadi betul yang apa dikatakan oleh teman kalian bahwa komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan rasa keterlibatan dan rasa loyalitas terhadap sesuatu. Nah, jadi dikatakan, apa sih kaitannya komitmen dengan Pancasila? Nah, oke, Bapak jabarkan ya. Nah, jadi sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita sudah seharusnya memiliki sifat komitmen. Tadi yang sudah diterangkan oleh teman-teman kalian bahwa komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan rasa keterlibatan dan rasa loyalitas terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa yang dimaksud sesuatu ini? Nah, yaitu Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan salah satu bentuk komitmen bangsa Indonesia. Mana kalau kita lihat bangsa Indonesia ini kan bangsa yang majemuk, di mana terdiri dari berbagai macam perbedaan seperti suku, ras, budaya, agama. Nah, dari perbedaan ini kemudian dijadikan satu dalam suatu wadah atau bingkai, itu lewat Pancasila. Nah, dengan Pancasila ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi warga negara dalam melaksanakan kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, dari Pancasila ini juga diharapkan semua tujuan dan cita-cita antar perbedaan tadi dapat terwujud tanpa merugikan salah satu pihak. Oke, nah mungkin kalian kemarin sudah belajar tentang BPUPKI ya sekilas. Nah, jadi salah satu bentuk atau cermin dari sikap komitmen itu tertuang dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di mana ketika itu BPUPKI coba merumuskan dasar Pancasila atau dasar negara. Ketika itu tokoh pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, seperti Dr. Supomo dan juga Muhammad Yamin mengungkapkan beberapa gagasannya terkait dengan isi dari Pancasila. Nah, lebih lanjutnya Bapak akan tayangkan video. Nah, videonya ini apa? Video ini berupa berita. Nanti kalian akan ditayangkan tentang video yang berkaitan dengan Pancasila, komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kalian simak videonya baik-baik. Nanti sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu nih, kelompok belajar supaya nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya tentang materi berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nanti kemudian dari hasil diskusi tadi Bapak mau kalian mempresentasikannya ya. Nah, oke. Kita langsung mulai aja tayangan videonya. Silahkan kalian simak videonya dengan baik-baik. Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 73 tahun yang lalu,
1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Regimen Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Oke, kalian sudah menyimak video tersebut ya. Tadi dicatat nggak oleh kalian yang poin-poin pentingnya? Oke, sekarang langsung ke tahap selanjutnya nih. Setelah kalian tadi menonton berita tersebut, Bapak minta simpulannya nih dari kalian nih. Tadi sudah Bapak bilang kalau kalian akan diberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Nah, dari sekarang coba diskusikan dengan teman-temannya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sudah masuki pukul ke 5 menit. Maka sekarang kita akan coba dengarkan pendapat dan simpulan yang didapatkan oleh masing-masing kelompok. Coba silakan dari kelompok 2 yang dipimpin oleh ketuanya itu Asfa. Coba Asfa silakan apa yang dapat Asfa simpulkan beserta teman-temannya dalam video tersebut. Silakan Asfa. Oke, baik Bapak. Iya Pak, sesuai dengan diskusi dari kelompok 2 Pak, aku mungkin jadi perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami berisi mengenai kesimpulan daripada video tersebut. Jadi Pancasila itu memiliki perjalanan yang panjang sebelum menjadi ideologi negara Indonesia hari ini. Perumusan Pancasila juga bukan hanya dibuat oleh satu pihak saja, namun dibuat oleh beberapa pihak melalui perumusan seperti musyawarah dan persidangan. Pancasila juga awalnya ada beberapa gagasan yang diajukan oleh beberapa tokoh negara. Dalam video dijelaskan ada Muhammad Yamin, ada Supomo, lalu ada Bapak Insinyur Soekarno. Lalu menurut kami juga Pak, sebagai warga negara kita senantiasa harus menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan menghargai hari lahir Pancasila tadi tanggal 1 Juni Pak. Lalu sebagai warga negara juga
kita bukan hanya saja melafalkan Pancasila, Pak, namun kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Asfa dan teman-temannya yang sudah memaparkan terkait dengan hasil diskusi tadi. Dan satu kelompok lagi ya, coba dari kelompoknya yang dipimpin oleh dia, silahkan untuk memaparkan apa yang tadi kalian simpulkan. Iya Pak, maaf ya Pak kalau kameranya nggak nyala soalnya lagi error laptopnya. Iya, Jadi tidak apa-apa, Nadia. hal yang saya tanggap dari video di atas adalah proses dari pembentukan Pancasila sendiri yang dimana Indonesia kerjasama dengan Jepang membentuk namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodinirat yang wakilnya adalah orang Jepang sendiri, Ichi Bangase Yoshio. Nah, anggota BPUPKI ini ada 60 orang. Setelah mengalami perdebatan rapat mengenai rumusan Pancasila, akhirnya yang dipilih yang dianggap pas dari isi Pancasila itu yang diambil dari pendapatnya Soekarno. Terima kasih. Ya, terima kasih Nadia telah menyampaikan tadi dari hasil diskusi kelompok 3 ya yang dipimpin oleh dia. Oke, nanti coba Bapak akan tayangkan PowerPoint dulu sebelum kita mengakhiri materi pada kali ini. Nah, jadi tadi simpulan dari materi ini kita dapat memperoleh bahwa yang dimaksud dengan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan sikap saling memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang berkomitmen akan mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Selanjutnya, nah tadi betul apa yang disampaikan oleh Nadia dan juga Asfa bahwa para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen sebagai berikut. Ya, tadi yang pertama mengutamakan semangat persatuan, juga kesatuan serta nasionalisme. Kedua, selalu semangat dalam berjuang. Yang ketiga, mendukung dan berupaya dengan aktif untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tadi sudah dilihat Bapak Soekarno itu sedang melakukan pidatonya ya anak-anak. Dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya. Next. Ya, di sini juga tadi BPUPK yang sudah dijabarkan oleh teman-teman kalian bahwa BPUPKI itu sebagai cerminan komitmen pendiri bangsa. Nah, di situ bisa kalian lihat sendiri, tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Di situ kalian bisa baca bahwa BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada kekuasaan pada masa penjajahan di Indonesia, di mana tujuan dari BPUPKI sendiri itu adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana ketua dari BPUPKI sendiri dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, jadi selanjutnya. Nah, tadi setelah kita sudah membahas tentang komitmen, kita membahas tentang rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kita coba tadi menyimpulkan sejarah dari BPUPKI. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan materi kali ini tentang berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Nah, di sini Bapak coba jelaskan bahwa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa yaitu
kita harus memiliki sifat komitmen dalam berbangsa dan juga bernegara dengan bentuk komitmennya berupa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh pendiri bangsa. Nah, contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari kecil ya, ketika kita sekolah gitu kan, ada yang namanya upacara. Kalau kita sekolahnya kegiatannya secara offline, nah itu kita harus menghayati terhadap kegiatan tersebut, kegiatan upacara tersebut, dan kita belajar dengan giat. Itu merupakan salah satu bentuk komitmen kita terhadap Pancasila. Maka adik-adik di sini, murid-murid kelas 7 SMP Negeri 7 Kota Serang ini diharapkan mampu memiliki rasa komitmen terhadap Pancasila. Itu saja sih yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Nanti untuk selanjutnya Bapak akan kirimkan tugas buat kalian. Nah, nanti untuk presensi atau absen, coba Bapak akan beri batas waktu pukul 4 harus sudah diisi anak-anak. Jangan sampai kalian lupa. Oke, mungkin itu saja sebelumnya. Nanti mungkin minggu depan kalian jangan sampai telat lagi dan disiplin ya. Itu biar kita memulai pelajarannya tidak tergesa-gesa. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan jadikan pandemi ini sebagai ajang untuk bermalas-malasan. Tetap semangat kawan-kawan, teman-teman, murid-murid. Semangat terus ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.